Yo, halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita bakal coba bahas lagi tentang anak kos ya guys ya. Jadi di video kali ini aku bakalan coba berikan beberapa tips supaya kalian bisa bertahan hidup di lingkungan yang baru ya guys ya. Jadi ini adalah pengalamanku pribadi ya guys ya. Jadi jangan samakan dengan orang, karena mungkin setiap orang pengalamannya bakalan berbeda-beda. Jadi kalau menurut aku sih seperti ini. Jadi kalian bisa tiru juga. Yang pertama itu adalah kalian itu harus tahu ketika kalian bertempat tinggal di tempat yang baru, kalian harus tahu apa yang namanya warung terdekat guys. Jadi warung sembako yang terdekat ketika kalian ngontrak atau ngekos itu, yang paling utama adalah yang kalian harus cari adalah warung sembako coy. Jadi warung sembako yang terdekat. Jadi kalau misalnya kos-kosan dari warung itu lumayan jauh, kalau menurut aku mending cari yang lain guys. Jadi kenapa itu? Ya karena kalau menurut aku sih ya, namanya warung itu penting banget ya guys ya. Jadi kalau tiap malam atau tiap siang sore mau pengen apa tinggal beli, tinggal deket lah, tinggal jalan gitu loh. Jadi itu enak banget sih kalau menurut aku. Jadi jangan sampai warung itu malah jauh dari kalian ya guys ya. Jauh dari tempat kontrakan kalian, jauh di tempat kos-kosan kalian, dan itu bisa membuat kalian apa ya namanya kayak males gitu loh. Jadi kalau mau keluar naik motor harus ganti baju, pakai baju yang rapi, wangi-wangi, mandi, itu nggak nyaman coy. Jadi nggak efisien kalau menurut aku, dan itu juga buang-buang bensin lah ya. Jadi lebih baik yang pertama itu kalian harus deket dengan warung ya guys ya. Kalau kalian misalnya pengen cara hidup di tempat yang baru ya gitu guys. Jadi warung cari yang deket ya guys ya, atau cari warung di deket kalian yang jual sembako gitu. Terus yang kedua adalah kalian harus apa namanya suka menyapa ya guys ya. Jadi suka menyapa di lingkungan yang baru guys. Jadi kenapa kalau suka menyapa guys? Jadi kalau misalnya aku pernah di rumahku ya guys ya. Jadi ketika ada orang ngekos di apa ya di sekitarku ya guys ya. Jadi ada ibuku, itu ibuku sendiri bilang, ih judes banget, ih sombong banget gitu loh. Jadi hal yang paling penting ketika kalian baru di tempat baru, kalian tinggal di tempat baru, adalah kalian harus menyapa banyak orang dan dengan senyuman guys. Kenapa gitu ya? Biar orang-orang tuh nggak ngira kita sombong atau apa ya. Walaupun cuma monggo, monggo pak, monggo bu, gitu aja udah simple. Atau permisi pak, permisi bu, itu bisa banget ya guys ya. Jadi cukup dengan sapaan gitu. Jadi apa ya namanya, kita di mata orang lain tuh nggak sombong guys. Jadi ya kayak gitu sih sebenarnya kalau tinggal di lingkungan lingkungan baru. Jadi jangan sampai ya kalian jadi orang sombong atau jadi yang apa ya, munafik gitu loh. Jadi apa sih ini orang-orang nggak penting gitu loh. Itu nggak gitu guys, jangan gitu. Nanti malah kalian yang nggak apa ya, nggak ada harganya di mata orang tersebut. Jadi kalau misalnya kalian butuh, atau misalnya kalian lagi sakit, kalian minta butuh bantuan ke tetangga, itu bakalan nggak ada yang mau. Mungkin cuma ketua RT-nya aja. Jadi jaga hubungan baik kalian ya guys ya, dengan tetangga kalian atau dengan yang di sekitar lingkungan kalian lah. Tinggal senyumin aja, atau monggo pak, monggo bu, permisi, permisi, gitu doang, simple. Jadi jangan sampai muka kalian jutek di tempat lingkungan baru kalian ya guys ya. Jadi itu sih yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kalian apa namanya baru di tempat, biar nyaman di tempat yang baru, kalian itu harus apa namanya jangan kalian harus tahu tempat-tempat penting guys. Jadi misalnya aku nih di sini baru pindah, dan kalian harus tahu tempat-tempat penting ya guys ya. Jadi tempat penting itu apa sih? Jadi yang pertama tempat penting adalah ya ibu kos kalian ya guys ya. Dan itu kalian harus kenal, harus akrab. Dan yang kedua, kalian harus tahu ketua RT-nya. Habis itu ketua RW dan polsek, kecamatan. Gitu aja guys. Jadi itu hal yang paling penting ya guys ya. Jadi tempat-tempat penting atau rumah orang penting di desa itu. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu sih. Tapi aku sih ada yang nggak tahu satu, ketua RT malah itu dari bawah ya, mohon maaf. Tapi ini adalah pengalamanku pribadi. Jadi kalian harus tahu ketua RT kalian. Jadi kalau kalian mau
bikin apapun itu udah gampang gitu loh. Jadi gitulah guys ya. Jadi jangan sampai kalian nggak kenal tempat-tempat penting kalian dan nggak tahu di mana gitu ya. Jadi itu bahaya banget. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan rumah sakit ataupun polsek ataupun apapun itu, jadi kalian udah tahu di mana lokasinya dan cepet. Nah, mungkin itu aja sih video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan buat aku sendiri ya. Ini sebagai introspeksi aku sendiri dan pengalamanku sendiri, dan aku bakalan sharing kayak gini terus ke kalian semua setiap hari dan sampai aku mati. Semoga bisa dan semoga aku sukses dan aku punya dokumentasi ini. Semoga bermanfaat buat anak cucuku ya. See you in the next video.